Selamat datang teman-teman di sesi ke-13 pemrograman PLSQL mengenai topik yang akan kita bahas adalah sequence. Ya, mungkin teman-teman sudah belajar mengenai banyak materi sampai dengan di sesi ke-13 kali ini. Semakin lebih membahas topik-topik yang sudah pernah kita pelajari. Semakin kita menuju UAS, semakin lebih banyak kita mereview topik-topik yang kita pelajari. Oke, di sesi ke-13 kali ini kita akan membahas mengenai sequence. So, sequence merupakan objek database di PostgreSQL yang digunakan untuk menghasilkan nilai unik secara otomatis. Nah, ini seperti kolom ID pada setiap table. Nah, itu menghasilkan nilai unik yang secara otomatis. Biasanya digunakan untuk menghasilkan nilai kunci utama primary key pada table. Nah, berbeda dengan ID, ID itu secara otomatis tapi tidak menjadi primary key. Namun di sequence ini, dia akan menghasilkan nilai unik secara otomatis dan bisa digunakan sebagai kunci utama atau primary key pada table. Sequence ini sangat berguna ketika kita akan atau butuh menghasilkan nilai unik secara otomatis tanpa perlu mengkhawatirkan konflik atau duplikasi nilai pada data. Jadi kita tidak perlu memikirkan duplikasi data karena itu akan digenerate secara otomatis. Tujuan penggunaan sequence yang saya bisa konklusikan itu ada 3. Yang pertama, menghasilkan nilai unik. Yang kedua, menghindari duplikasi. Dan yang terakhir itu meningkatkan kinerja. Dalam menghasilkan nilai unik, si sequence ini akan menghasilkan itu secara otomatis, di mana sebagai nilai kunci utama atau primary key pada table. Nah, terkait dengan duplikasi yang dihindari, nah, si sequence ini akan menggenerate otomatis dan tidak akan terjadi duplikasi atau konflik pada setiap data yang dihasilkan atau digenerate secara otomatis. Dalam meningkatkan kinerja, pasti ini akan sangat efisien karena tidak ada blokade ataupun resource yang dibutuhkan terlalu tinggi ketika kita ingin mengenerate secara otomatis. Dalam membuat sequence di PostgreSQL, kita perlu menggunakan perintah create sequence. Jadi di sini ya bisa teman-teman lihat sendiri. Create sequence, kita sebut variabelnya ini mySequence. Kemudian increment by 1, start with 1, min value-nya 1, max value-nya 10.000. Kita akan membedah setiap data pada sequence ini ya, pada query sequence ini. Jadi increment by itu berarti menentukan seberapa banyak sequence yang akan bertambah setiap kali digunakan. Nah, kalau dalam query ini berarti kita akan continue datanya bertambah 1. Jadi misalkan 1, maka itu akan selanjutnya menjadi 2. Kemudian kalau 3, maka itu akan menjadi 4. Start with ini menentukan nilai awal sequence-nya. Jadi dia akan memulai nilai ataupun data awalnya dengan angka 1. Kemudian untuk min value dan max value-nya untuk menentukan nilai minimum dan maksimum yang dihasilkan. Kira-kira itu teman-teman. Nah, setelah sequence-nya dibuat, kita bisa menggunakannya dalam perintah insert untuk menghasilkan nilai unik. Nah, dalam hal ini kita mau bikin insert into, ya ini variabel tabelnya apa, kemudian kolom tabelnya apa. Dalam hal ini kolom tabelnya ID dan name. Values-nya kita bisa tinggal buat aja next file. Nah, variabelnya itu mySequence. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi dia akan menggenerate otomatis pada data ID. Oke. Kemudian
Jika perlu mengakses nilai terakhir yang dihasilkan oleh sequence, kita dapat menggunakan fungsi curval sebagai berikut ya, select curval, kemudian variabel, nama variabel yang kita tadi buat mySequence. Nah, kalau kita ingin mengatur ulang sequence ke nilai awalnya, kita dapat menggunakan perintah alter. Jadi alter sequence, variabelnya mySequence, restart with 1. Jadi dia akan restart nilai awalnya ke 1 lagi, ke angka 1. Nah, itu tadi beberapa fungsi mengenai sequence yang bisa kita gunakan, trigger eksekusinya. Kita akan membahas mengenai beberapa contoh kasus pada sequence. Nah, kasus pertama ini menggunakan sequence pada table yang sederhana. Misalkan kita memiliki table sederhana bernama table product dengan 2 kolom, yaitu nama produk dan kode produk. Kita ingin menggunakan sequence untuk menghasilkan nilai unik untuk kolom kode produk. Jadi kode produk ini akan digenerate secara otomatis karena akan menghasilkan nilai yang unik. Jadi yang pasti kita akan membuat sequence-nya terlebih dahulu, create sequence, kode product sequence, karena kita akan melakukan generate otomatis pada kode produk. Kemudian kita ingin membuat table produknya, create table produk, nama produk, dan kode produk. Nah, ini kita masukkan next file-nya ini, kode product sequence. Kemudian kita bisa sisipkan kodenya, dan nanti secara otomatis, karena kita kan menyisipkan ini hanya nama produk ya, jadi kode product sequence-nya ini akan secara otomatis di-generate seperti ini. Karena tadi kalau kita lihat kodenya ini ya, kode produknya ini tadi kan satu nih, kalau bisa teman-teman lihat ya. Increment by 1, start with 1, min value 1, max value 10.000. Nah, dia akan berjalan menjadi 1, kemudian ditambah 1 lagi, jadi 1 dan 2. Kalau ada 3 berarti 1, 2, 3. Kemudian kita masuk ke contoh kasus 2. Menggunakan sequence pada table dengan kunci asing atau foreign key. Nah, kita akan membuat tabel penjualan dan menghubungkannya dengan tabel produk menggunakan foreign key. Kita juga akan menggunakan sequence untuk menghasilkan nilai unik untuk kolom kode penjualan. Sama kayak tadi, kita akan membuat contoh sequence-nya kode penjualan, kemudian kode produk dan nama produk. Nah, kemudian next file-nya ini sama kayak tadi, terus tanggal date, dan ini ditambahkan karena ini foreign key, maka reference-nya berdasarkan produk ya, di table produk. Kemudian kita menyisipkan insert kode produk, nama produk, lalu kita insert lagi ke penjualan, tanggal kode produk jumlah, gitu ya, tanggal kode produk jumlah. Values-nya ini hanya tanggal aja, tanggal kode produk penjualan. Nah, ini kemudian select bintang form penjualan, bahkan dia akan melakukan foreign key. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, jadi dia akan melakukan foreign key antara table penjualan dengan produk. Dia akan meng-foreign secara otomatis. Jadi kalau tadi kita lihat dia 3 dan 5, nah ini maka dia akan melakukan foreign key berdasarkan data-data tersebut. Nah, ini dinamakan sequence pada table dengan foreign key. Kemudian kita mungkin contoh kasusnya ini sudah selesai, teman-teman bisa melakukan uji coba secara langsungnya berdasarkan kasus-kasus yang telah dibuat dan video additional atau tambahan yang sudah saya berikan di LMS. Nah, teman-teman bisa mempelajari karena materi 13, 14, dan 15 itu sebenarnya sangat singkat dan tidak terlalu padat ya materinya. Justru itu malas, kalau menurut saya bisa dijadikan satu, tapi di mata kuliah ini beberapa sesi itu dipisah-pisah. Jadi untuk sequence ini sendiri sebenarnya sangat singkat ya.
dan tidak membutuhkan banyak fungsi ataupun waktu untuk saya menjelaskan dan memberikan studi kasus. Mungkin sekian teman-teman untuk sesi ke-13 dari PostgreSQL mengenai fungsi sequence. Selamat beraktivitas teman-teman dan semangat bekerjanya semoga sukses. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.